Halo Rek, ya opo kabare? Semoga sehat selalu. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Nope tahun 2022. Film ini menceritakan kisah kakak beradik dari keluarga penjinak hewan yang berusaha mendapatkan foto bukti adanya UFO untuk dijual agar dapat menutupi kebangkrutan peternakan ayah mereka. Langsung aja ke TKP Lur. Diperlihatkan seseorang di peternakan memberi makan kuda-kudanya sambil mendengarkan laporan cuaca yang memperingatkan bahwa besok akan ada angin kencang di lembah. Keesokan harinya, seorang pria bernama Otis Junior ngobrol mengenai proyek sequel film Six Gun yang menggunakan jasa mereka. Setelahnya, dia kembali menuju rumah. Ketika dia membuka HP, suara aneh terdengar di langit. Lalu benda keras berjatuhan dan mengenai ayahnya. OJ bergegas pergi membawa ayahnya untuk dirawat. Sesampainya, ayahnya sudah tak bernyawa dan OJ menemukan bahwa ada logam koin yang menembus tengkorak ayahnya. Ketika perjalanan pulang, dia juga menemukan sebuah kunci menancap pada kudanya. Scene berpindah di lokasi syuting di mana OJ harus menggantikan posisi ayahnya sebagai penjinak hewan untuk menerangkan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika memulai syuting dengan hewan. Sebelum syuting dimulai, OJ mengingatkan mereka untuk tidak terlalu dekat dengan kudanya yang bernama Lucky. Mereka pun pergi dan OJ yang tak terbiasa memulai berbicara dengan gugup. Ketika ingin menyampaikan poin pertama, adiknya yang bernama Emerald datang menggantikan untuk menjelaskan tentang keamanan saat syuting bersama hewan. Setelah selesai briefing, beberapa orang ingin melakukan latihan syuting berhubungan langsung dengan hewan. OJ tak memperbolehkan, karena menurutnya Lucky butuh istirahat. Mereka tetap memaksa melakukan latihan syuting bersama Lucky. Tiba-tiba, seseorang datang membawa sebuah cermin, menyebabkan Lucky di luar kendali OJ. Keluarga OJ pun dipecat dari proyek sequel film. M kemudian pulang ke peternakan bersama OJ. Dalam perjalanan, mereka mampir dulu ke Jupiter Claim yang merupakan sebuah taman bermain dengan pertunjukan koboi. OJ berniat menjual 10 kuda ayahnya termasuk kuda terbaik keduanya, yaitu Lucky. Kemudian mereka masuk ke ruangan Ricky untuk membahas kesepakatan harga. Sebelum itu, OJ ingin menyampaikan maksud untuk membeli kudanya kembali jika sudah punya duit. Di tengah negosiasi mereka, M yang tertarik dengan sebuah poster mengganggu tawar-menawar OJ dengan memanggil Ricky. Ricky menjelaskan teater berjudul Gordy Home yang melibatkan hewan dalam pertunjukan dengan tanpa adanya penjinak hewan di sana, mengakibatkan simpanse hilang kendali dan membunuh semua pengunjung di sana. Beruntung, Ricky yang juga merupakan aktor pertunjukan Gordy Home dapat selamat. OJ dan M kemudian sampai di peternakan. M menanyakan hasil nego tadi, dan OJ mengatakan bahwa Ricky menginginkan juga peternakan ayahnya. Selanjutnya, mereka minum-minum sejenak melupakan masalah hari ini. Di tengah perbincangan mereka, M heran kenapa kuda mereka yang bernama Ghost berada di luar kandang. OJ menghampiri Ghost dan adiknya mulai gila dengerin musik malam-malam dengan volume maksimal yang membuat Ghost ketakutan dan lari. OJ pergi mencarinya. Dia melihat tempat lain bercahaya dan meredup setelah suara di langit melewatinya. Di rumah, M yang lagi asik joget juga mendapati bahwa listrik padam lalu kembali hidup lagi. Ternyata, OJ melihat benda melayang di udara dan bergegas kembali. Mereka melihat CCTV dan menganggap ini adalah pertanda buruk bagi mereka yang menyebabkan ayahnya meninggal. OJ menceritakan pada M bahwa benda melayang itu lebih cepat dari pesawat dengan suara yang aneh. Di pagi harinya, M menawarkan OJ untuk mencari tahu UFO itu lagi dan berniat menjual bukti foto UFO pada Cyber Dominion untuk menutupi kebangkrutan peternakan.
Mereka kemudian masuk ke toko elektronik bertemu seorang teknisi bernama Angel dan menceritakan fenomena mati listrik kemarin malam, dan meminta Angel memasang kamera di peternakan. Sesampainya di peternakan, Angel menurunkan barang dan mempersiapkan pemasangan CCTV. Setelah terpasang, OJ memintanya untuk mengatur sudut CCTV sesuai jalur UFO agar dapat merekamnya. 2 titik CCTV disiapkan. Dari jauh, M tiba-tiba memanggil meminta bantuan memasangkan patung kuda sebagai umpan. Ricky juga datang ke sana, mengundang mereka ke pertunjukan barunya. Setelah selesai, Angel menjelaskan bahwa CCTV mereka tak akan padam karena sudah mengaturnya sedemikian rupa, dan pergi dari sana. Di malam hari, OJ mendengar beberapa kudanya seperti nggak tenang, dan dia pun pergi ke kandang untuk mematikan lampu. Tiba-tiba, alien datang ke kandangnya. OJ langsung berniat merekam, dan dia dikagetkan dengan alien yang berada di atasnya. Lantas menempelengnya. Ternyata itu adalah anak Jupe yang memakai kostum alien. Di toko elektronik, lampu tiba-tiba padam dan seorang wanita bernama Nisi datang mengagetkan Angel. Kembali ke peternakan. M yang sedang melihat CCTV terkejut melihat serangga yang menghampiri CCTV. Lalu M ditelepon Angel yang diam-diam mengawasi CCTV untuk mengingatkan M bahwa kamera CCTV B mati, yang mana kamera itu berada di dekat OJ. OJ yang sedang memegangi Ghost kemudian terjatuh karena Ghost tiba-tiba berlari seperti ketakutan akan sesuatu. OJ kemudian bangun dan melihat ada pusaran angin yang berpusat di langit. Kuda-kuda mereka ketakutan. M meneriaki OJ untuk pergi dari sana, lalu benda asing turun dari langit. OJ bergegas berlari untuk berlindung. Sementara listrik di rumah mereka mulai padam dan menyebabkan koneksi telepon ke Angel juga terputus. M lalu pergi ke atap di mana CCTV A masih menyala dan berniat menyingkirkan serangga yang menutupi kamera. Di tempat OJ bersembunyi, dia melihat UFO sangat jelas seperti mengejar Ghost sebagai buruan. Setelah UFO pergi dari peternakan, belalang yang menutupi CCTV baru pergi. OJ mengecek CCTV melihat tak ada hasil rekaman UFO. Dan M datang mengajak OJ pergi dari peternakan karena pekerjaan ini beresiko merenggut nyawa mereka. Tapi OJ menolak karena bertanggung jawab pada peternakan ayahnya. Pagi hari, M mencoba menelpon seorang sutradara bernama Anders untuk menawarkan sebuah acara dokumenter meliput UFO. Tapi Endless menganggap bahwa itu seperti mimpi yang tak mungkin tercapai. Angel kemudian datang ke peternakan menunjuk ke atas perbukitan. OJ dan M yang belum sadar, lalu diajak Angel melihat CCTV dan melihat awan yang tak bergerak di atas perbukitan. Angel memberitahu mereka bahwa awan itu sudah berada di sana sejak kamera itu terpasang. Angel kemudian pergi ke atap untuk memberi pelindung CCTV agar aman ketika badai angin datang. Di bawah, OJ menemukan undangan dari Ricky dan berniat mengambil laki di Jupiter Claim. Di tempat pertunjukan Jupiter Claim, Ricky sedang melakukan epilog sebelum pertunjukan dan memperkenalkan seseorang bernama Mary. Dia melanjutkan orasi. Dia mengatakan bahwa pengunjung tak akan pulang dengan kondisi yang sama saat masuk pertunjukan karena dia melihat UFO terbang menembus awan berkabut dan kemudian membuka tirai laki. Ricky kemudian menunjukkan spesies alien yang dia juluki sebagai viewers. Di atas langit, UFO mulai bergerak. Ricky kemudian ingin melepaskan laki sebagai umpan. Tiba-tiba, mereka tersedot ke dalam UFO. OJ sampai di Jupiter Claim dan tak menemukan seorang pun di sana dengan barang-barang yang tercecer di tanah. Dia berjalan menuju tempat pertunjukan dan menemukan laki. UFO tetap berputar di atas awan dan mendarat di tempat OJ berdiri sehingga membuatnya pingsan. Ketika malam,
OJ yang sudah sadar kemudian berusaha menelpon M dan bergegas ingin pulang ke peternakan. OJ berhasil menyambungkan telepon ke M. Angel yang dalam perjalanan pulang mendapati mobilnya tiba-tiba mogok. Telepon M dengan OJ juga terputus. Angel sampai di peternakan lagi dan bersembunyi di bawah meja, sementara M tetap memandang di luar jendela. M memberitahu Angel bahwa UFO ada di atas mereka, kemudian benda-benda berjatuhan dan darah menghujani mereka. Mobil OJ juga mogok sebelum sampai peternakan karena elektromagnetik UFO melewatinya. Dia mengintip ke atas langit, tak percaya apa yang dilihatnya. Tiba-tiba, benda jatuh menghantam mobilnya. Pagi hari, dia bangun dan melihat bahwa M dan Angel masih selamat. Kemudian bergegas menuju mobil menunggu mereka keluar rumah untuk pergi dari peternakan. Dia sejenak memikirkan poin penting agar kuda tak gugup dan memalingkan pandangan dari kapal UFO. Angel dan M berhasil masuk ke mobil dan langsung tancap gas. Mereka pun sampai di kosan Angel. Malam harinya, reporter TMZ meliput insiden UFO di Jupiter Claim dan sutradara Endless mendengarnya. Keesokan harinya, mereka kembali ke peternakan dan bertemu sutradara Endless yang sudah menyadari bahwa UFO memang ada dan berniat meliputnya. Mereka kemudian melakukan meeting. OJ menyadari kuda umpan yang dipasang M membuat UFO itu kesal dan memuntahkan barang-barang pada mereka, serta menyadari mereka sedang mempertahankan teritorial yang dianggap UFO sebagai kawasan mereka. OJ menawarkan diri untuk memancing UFO keluar. Kemudian Endless menyiapkan titik posisi masing-masing. Mereka menganggap bahwa UFO layaknya seekor binatang, sehingga peraturan seperti jangan membelakangi, memakai pakaian warna terang, dan menatap mereka juga berlaku. Mereka kemudian melakukan persiapan yang dibutuhkan. So what we about to do, they can't erase that. Purple people eater sure looks strange to me. He ain't gonna fuck with you. Beberapa hari setelahnya, Endless dan Angel sudah bersiap di bukit untuk merekam. M memainkan musik dengan volume keras dan boneka angin mereka mulai melambai sebagai umpan. Sementara OJ sudah di atas pelana kuda laki, lalu menungganginya mengitari peternakan. Tiba-tiba, seorang datang dengan motor listrik. M menghampirinya. Ternyata dia adalah pria dari TMZ yang juga ingin meliput UFO di peternakan. Angel melihat pergerakan di langit dan melaporkan bahwa UFO sudah berjalan ke arah mereka. M memperingatkan pria itu untuk tidak terlalu dekat dengan lokasi UFO, tapi pria itu mengabaikan dan pergi ke titik UFO bergerak. M kembali ke kontrol CCTV. Ketika pria itu mencapai zona medan listrik UFO, motor listriknya pun mati dan membuatnya terpental jauh, lalu berteriak keras. OJ yang melihatnya kemudian berniat membawa pria itu pergi dari sana. Tiba-tiba, semua boneka angin dan CCTV kehilangan daya. UFO muncul menyedot pria itu dan kemudian UFO menghampiri OJ. Dia pun memalingkan pandangan dari UFO itu dan OJ berhasil pergi dari sana. Angel dan Endless masih merekam. M juga mengawasi dari CCTV. Kemudian UFO itu kembali lagi. OJ memacu kudanya dengan cepat. Ketika UFO sudah terlalu dekat, dia melepaskan parasut dengan warna yang mencolok. Membuat UFO pergi dari peternakan. Sejenak mereka sangat senang sudah berhasil mengusir UFO dari peternakan. M menanyakan apakah mereka mendapatkan rekaman aksi OJ tadi. Endless hanya mengatakan ada cahaya magis di langit. OJ dan M yang tak paham apa yang dimaksud Endless, lalu dijelaskan Angel bahwa hasil rekaman backlight terganggu cahaya matahari.
Anders kemudian menuju ke tempat yang lebih tinggi dan melihat pergerakan UFO di langit. UFO mendatangi Anders dan menyedotnya. Angel yang tak jauh dari sana terjatuh terkena dampak pusaran angin UFO yang kemudian bergerak menuju rumah di posisi M. M terhempas dan UFO itu pergi lagi dari peternakan menuju lokasi Angel. Karena Angel terjerat kain boneka angin, menyebabkan UFO berusaha menyedotnya. Beruntung, dia dapat lepas. OJ menyuruh adiknya mengambil motor, tapi UFO itu mengikutinya. Ketika M sudah berhasil menaiki motor, dia tak bisa menyalakannya karena UFO itu sangat dekat dengannya. OJ kemudian menaiki kuda, berniat mengalihkan perhatian UFO yang sudah bertransformasi itu. M memanggilnya. OJ menyuruh M memperhatikan aksinya. Dia pun mengarahkan matanya ke UFO. M berhasil menyalakan motor dan bergantian mengalihkan perhatian. M berhenti di Jupiter Claim dan memutus pengikat balon udara dan berhasil menerbangkannya. Kemudian M memungut koin dan menuju ke tandon berisi kamera analog untuk mengabadikan foto UFO. Beberapa jepretan gak pas, lalu UFO itu semakin mendekati balon udara. Akhirnya M berhasil memfotonya, kemudian UFO itu meledak setelah memakan balon udara. Film pun tamat.